Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Herawati Sahid. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit mengenai COVID 2019. Yang pertama, COVID itu sendiri adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. COVID mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membuat dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan perusahaan. Hal yang harus dipahami bahwa tujuan penerapan teknologi informasi adalah menciptakan value. Value adalah sesuatu yang dipersepsi oleh penerimanya. Penerimanya adalah stakeholder perusahaan, misalnya pimpinan, pegawai, customer, ataupun pelanggan. Value yang harus diciptakan ada 3. Yang pertama adalah realisasi manfaat teknologi informasi. Menciptakan value bagi perusahaan teknologi informasi, mempertahankan, meningkatkan, dan menghapus value yang tidak memadai. Dan yang kedua adalah optimisasi risiko, berupaya penanganan risiko bisnis yang terkait dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah optimisasi sumber daya teknologi informasi, berupaya memastikan kapabilitas yang tepat untuk melaksanakan rencana yang strategis dan sumber daya yang memadai, tepat, dan efektif. COVID 2019 dikembangkan berdasarkan 2 prinsip. Yang pertama adalah prinsip yang berhubungan dengan persyaratan utama sistem tata kelola untuk informasi dan teknologi perusahaan. Dan yang kedua adalah mengenai prinsip untuk kerangka kerja tata kelola yang dapat digunakan untuk membangun sistem tata kelola untuk perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan dibagi menjadi 6 buah prinsip. Yang pertama adalah Profit Stakeholder Value, Holistic Approach, Dynamic Government System, Government Distinct from Management, Tailored to Enterprise Need, End-to-End Government System. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Profit Stakeholder Value. Sistem perusahaan membutuhkan tata kelola untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau kebutuhan stakeholder, dan untuk menghasilkan value dari pengguna informasi dan teknologi. Value mencerminkan keseimbangan antara manfaat, risiko, dan sumber daya, serta perusahaan memerlukan strategi dan sistem tata kelola yang dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan value ini. Dan yang kedua adalah holistic approach. Sistem tata kelola perusahaan untuk informasi dan teknologi dibangun dari sejumlah komponen dan berbagai jenis yang bekerja bersama secara holistik. Holistik di sini maksudnya adalah secara satu kesatuan utuh atau menyeluruh. Dan yang ketiga adalah dynamic government system. Sistem tata kelola harus bersifat dinamik. Mengapa harus bersifat dinamik? Ini berarti setiap kali satu atau lebih faktor desain diubah, misal ada perubahan strategi atau perubahan teknologi, maka dampak perubahan ini pada sistem tata kelola harus dipertimbangkan. Dinamis mengarah pada sistem tata kelola yang layak di masa depan. Dan yang keempat adalah Government Distinct from Management. Sistem tata kelola harus secara jelas mampu membedakan antara tata kelola dan manajemen. Dan yang kelima adalah Tailored to Enterprise Need. Sistem tata kelola harus disesuaikan dengan kebutuhan suatu perusahaan. Jadi kita harus mengetahui perusahaan apa yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah End-to-End Government System. Sistem tata kelola harus mencangkup perusahaan dari ujung ke ujung dengan tidak fokus pada fungsi teknologi informasi saja, tapi pada semua teknologi informasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah prinsip kerangka kerja tata kelola COVID 2019. Ada 3, yaitu based on conceptual model. Kerangka kerja tata kelola harus berdasarkan pada model konseptual dengan mendefinisikan komponen kunci dan hubungan antara komponen untuk memaksimalkan konsistensi dan memungkinkan adanya otomatisasi. Yang kedua adalah open, on, and flexible. Kerangka kerja tata kelola harus bersifat terbuka, open, dan fleksibel. Yang terakhir adalah aligned to major standard.
Kerangka kerja tata kelola harus selaras dengan standar, framework, dan peraturan lain yang terkait. Ruang lingkup COVID 2019. Tata kelola government yang memastikan bahwa yang pertama, kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan stakeholder dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Yang kedua adalah arahan ditetapkan melalui penetapan prioritas dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kinerja, performance, dan keputusan dimonitor terhadap arah dan tujuan yang disepakati. Manajemen yang meliputi aktivitas, yaitu merencanakan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan yang sejalan dengan arahan yang telah ditetapkan oleh Badan Tata Kelola untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah performance management. Performance management atau manajemen kinerja adalah bagian penting dari sistem tata kelola dan manajemen. Manajemen kinerja menyatakan seberapa baik suatu sistem, tata kelola, dan manajemen serta semua komponen kerja suatu perusahaan dan bagaimana mereka dapat mencapai tingkat yang diperlukan. COVID menggunakan istilah manajemen kinerja COVID Performance Management atau disingkat menjadi CPM untuk pengembangan kegiatan ini, dan konsep ini merupakan bagian integrasi dari kerangka kerja COVID. Berikut adalah prinsip COVID Performance Management. Yang pertama adalah COVID Performance Management harus sederhana untuk dipahami dan digunakan. Dan yang kedua adalah COVID Performance Management harus konsisten dan mendukung model konseptual COVID. Yang ketiga adalah COVID Performance Management harus memungkinkan manajemen kinerja semua jenis komponen sistem government, harus memungkinkan untuk pengelola kinerja, proses, serta kinerja jenis komponen lainnya, misalnya struktur atau informasi organisasi, jika pengguna ingin melakukannya. Yang keempat adalah COVID Performance Management harus memberikan hasil yang andal, dapat diulang, dan relevan. Yang kelima adalah COVID Performance Management harus fleksibel, sehingga dapat mendukung persyaratan berbagai organisasi dengan prioritas dan kebutuhan yang berbeda. Yang terakhir adalah COVID Performance Management harus mendukung berbagai jenis penilaian dan penilaian mandiri dan maupun penilaian formal. Desain faktor. Faktor desain adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola informasi dan teknologi perusahaan dan memposisikan untuk sukses dalam pengguna teknologi informasi. Faktor desain termasuk kombinasi dari berikut ini, yaitu enterprise strategy, enterprise goal, risk profile, IT-related issue, threat landscape, compliance requirement, role of IT, searching model of IT, IT implementation method, teknologi adoption strategy, dan yang terakhir enterprise size. Mengapa faktor desain diperlukan? Karena desain faktor tersebut memberikan dampak pada tiga hal ini. Yang pertama adalah manajemen objektif, priority, dan target kapabilitas level. Menetapkan prioritas manajemen objektif dari ke-40 buah tata kelola yang ada, kita artinya harus memiliki proses mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak, serta kapabilitas level tadi sudah mencapai level berapa. Dengan menggunakan toolking, kita akan menemukan keduanya. Jadi untuk menemukan prioritas yang harus diprioritaskan duluan, mana yang tidak, kita dapat menggunakan toolking untuk memudahkan menemukan keduanya. Dan yang kedua adalah komponen variasi. Setiap perusahaan mempunyai komponen yang bervariasi, dan di dalam COVID 2019 mempunyai 7 komponen, dan di perusahaan itu setiap kebutuhannya itu berbeda-beda. Jadi variasinya itu setiap perusahaan berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah fokus area yang berbeda. Tiga lainnya yang memperoleh dampak dari penggunaan desain faktor tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.